Saudara-saudariku umat beriman separoki, juga mungkin yang berkesempatan liburan atau mengambil waktu merayakan Ekaristi di gereja ini. Pertama-tama tentu selamat Natal. Salam hangat dari saya kepada semua umat, juga keluarga-keluarga beriman separoki. Saudara-saudariku, dalam bacaan-bacaan hari Natal ini, Tuhan mengajak kita untuk bersukacita, bergembira bersama dengan Dia. Saya kira ini kalau dihayati sungguh-sungguh, bukan main. Tuhan sendiri mengajak kita berbahagia. Tuhan sendiri mengajak kita bergembira bersama dengan Dia. Ini sebuah undangan rohani yang sangat dalam maknanya. Tetapi baiklah, saya suka bermenung kenapa kegembiraan itu seolah-olah menjadi barang mahal. Sukacita itu menjadi barang langka. Di mana-mana yang lebih gampang kita dengar, lebih mudah kita dapatkan adalah konflik. Lebih banyak kita temui adalah ketegangan. Dan yang lebih banyak kita rasakan adalah perpecahan ketimbang menyatu. Saya ingat ada sebuah kisah percakapan ibu dan anak. Suatu waktu duduk di bangku di bench, seorang ibu mungkin karena tidak ada tempat curhat lagi, kepada anak kecil yang berumur 5 tahun dia katakan, "Benarkah ada Tuhan?" Anaknya kaget dan bertanya, "Jadi ibu tidak percaya Tuhan lagi?" Tidak ada jawaban, seolah-olah membenarkan. Biasanya kita begitu, ya. Cara supaya kita benar adalah berdiam. Tetapi anak ini mencoba menjelaskan. Dia bilang, alam semesta ini dikontrol oleh satu kekuatan elektromagnetik yang tidak boleh lebih sedikit atau bahkan kurang sedikit. Tidak boleh. Dia lebih sedikit, tabrakan terjadi. Demikian juga kalau dia kurang sedikit, maka kehidupan akan punah dalam sedetik. Karena semua planet akan bertabrakan dan kekacauan alam semesta hancur seketika. Pasti ada kekuatan yang mengontrol. Dan kita tidak tahu siapa, dan kita hanya bisa mengimani pasti itu. Ibu itu dengan bercanda bilang, ya itu kan pikiran-pikiran ilmiah, ilmu pengetahuan. Masalah saya bukan di sini, tapi di sini. Satu ungkapan yang membuat saya juga terharu, anak itu bilang, dari semua wanita di seluruh dunia, hanya engkau yang dipilih menjadi ibu terbaik saya. Ada begitu banyak bapak, ada begitu banyak ibu, ada begitu banyak anak-anak, tapi hanya mereka yang dipilih secara spesial lah, yang menjadi bapak kita, ayah kita, yang menjadi ibu kita, mama kita, yang menjadi anak kita, putra-putri kita. Tidak ada yang bisa pilih dia punya bapak siapa. Tidak ada yang bisa pilih dia punya mama siapa. Tidak ada yang bisa pilih anaknya siapa. Mereka itulah dari antara sekian banyak orang yang ditentukan dan dipilih untuk kita. Yosef, Maria, dan Yesus adalah yang dipilih. Kalau bukan karena Yosef, semalam saya katakan, dengan ketulusannya menerima pilihan ini,
maka bukan saja Yesus tidak lahir, tapi Maria bisa mati dirajam seturut hukum Yahudi. Dia bisa dilempar karena dianggap bersih. Tetapi ketaatan Yusuf memilihnya. Saudara-saudariku yang terkasih, tetapi ada krisis besar dalam hidup ini yang membuat Allah bertindak terlalu jauh. Saya kira kita kalau ingat, barangkali ada tindakan-tindakan juga kita yang kita rasa sudah terlalu jauh untuk memulihkan keadaan. Kita mungkin pernah merasa sudah merendahkan diri sedemikian rupa supaya boleh berjabat tangan kembali dengan damai. Kita mungkin sudah merasa meninggalkan segala harga diri kita supaya boleh berangkulan kembali. Dan Allah hari ini lewat peristiwa Natal, boleh saya katakan, sudah bertindak terlalu jauh. Dan barangkali tidak bisa lebih jauh dari itu. Karena dia tahu, hari ini akan berakhir dengan penyaliban Yesus. Karena dia tahu, hari ini akan berakhir dengan derita kematian putranya. Saudara-saudariku, tapi apa yang membuat kita demikian? Dalam refleksi saya melihat dunia yang kehilangan respek satu dengan yang lain. Orang menjadi terlalu arogan. Orang menjadi mau benar. Masing-masing dengan kebenaran. Masing-masing dengan apa yang dia pegang. Sehingga orang kehilangan respek. Satu nasihat bilang, jika cinta sudah kehilangan respek, maka cinta itu tidak pantas dipertahankan. Tapi itulah, mata kita pasti melihat begitu banyak orang memperjuangkan cinta yang sudah kehilangan respek, memperjuangkan ya, hubungan yang dimana satu tidak menghargai lagi yang lain. Saya sedikit bingung kalau sesuai dengan yang dibilang di sini, cinta jenis apa nih? Jadi ini yang menjadi asal dari segala macam konflik. Kita lebih mencintai itu daripada respek. Yang kedua, kenapa kita juga menjadi gemar pada persoalan-persoalan? Karena dewasa ini orang susah lagi untuk memberi effort. Orang mau cari hal-hal yang mudah, jalan pintas. Mau berkorban sedikit, rasanya sudah terlalu capek. Masing-masing hanya merangkul, memeluk lelahnya. Lelah sebagai suami, mungkin karena setiap hari mengharapkan penghargaan. Lelah sebagai ya istri mungkin, karena jangan-jangan saya tidak menarik lagi. Sehingga ya ada kemungkinan tidak lagi menjadi perhatian. Lelah sebagai anak-anak yang takut kehilangan perhatian, yang takut diabaikan. Kelelahan kita membuat kita tidak lagi punya effort. Kita merasa kitalah yang paling capek dalam hidup. Padahal barangkali dengan hal-hal sederhana yang menunjukkan kita punya antusias, kita masih bisa menjaga relasi kita. Maka benar juga dikatakan bahwa relasi tanpa komunikasi itu juga relasi yang tidak baik-baik saja. Karena effort untuk komunikasi baik juga kadang-kadang mengalami kesulitan. Ya memang tidak sulit bagaimana kalau semua orang lelah, kalau semua orang capek. Disinilah kita perlu
mungkin mulai dengan hal-hal kecil. Yang ketiga, barangkali juga karena hidup sekarang terlalu banyak rahasianya. Orang menyimpan begitu banyak hal, merahasiakan, menyembunyikan. Hidup menjadi tidak nyaman kalau ada yang tahu. Maka kita pun dengan mudah digiring untuk hidup dengan password. Lama-lama kita semua masuk rumah pun masing-masing dengan password. Kegembiraan, kebebasan, keterbukaan itu menjadi susah. Kita banyak menyimpan rahasia, secret. Nah inilah, kalau kita mau belajar Tuhan, apa yang Tuhan rahasiakan, Dia beri, Dia buka semuanya, rencana-rencananya, kehendak-kehendaknya. Tapi kita mulai tidak nyaman, tidak tenang ketika satu sama lain mulai rahasia. Apalagi kalau di antara kita yang saling mencintai, saling menyayangi.